Kalau udah kedatangan pemain jazz, saya akan mengundang bintang tamu ini ikon dari musik country-nya Indonesia. Tapi agak nggak enak ngundangnya, soalnya ini senior gue banget gitu. Nggak enaknya di mana? Hampir bisa diganti. Nanti dia duduk sini yang ada. Oh gitu? Oh ya. Tapi nggak apa-apa lah, udah ada orang yang di belakang, soalnya mau nggak mau harus kita undang. Ini adalah Tantowi Yahya. Hai Gen. Ayo, tamu tuh. Oh tamu dia ya tuh. Soalnya, kan? Nggak, soalnya ini gue mesti begini. Gen, kita manggilnya apa nih? Om atau apa ya? Om atau Mas Tantowi yang mananya? Saya sama Dedi ini beda-beda 2-3 tahun. Kalau ini jauh bedanya. Berarti aku boleh panggil Om ya? Saya panggil Mas Tanto deh kalau gitu. Nah. Mas Tanto, ini kita bicara tentang musik basicnya. Ya. Musik. Nah. Tadi itu menarik sekali di belakang tuh. Saya ngomong sama Mas Tanto di belakang lucu banget. Dia bilang di Indonesia ini tugas MC itu adalah ini lucu banget. Apa tugas MC? Tanya. Apa Om tugas MC Om? Tugas MC itu salah satunya berulang-ulang minta begini. Baik para hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Itu hanya terjadi di Indonesia. Hanya terjadi di Indonesia, Gina. Karena kalau di luar mereka nggak usah gitu, penonton tepuk tangan sendiri. Iya. Kalau di luar negeri ada sesuatu yang bagus gitu ya, mereka otomatis tepuk tangan bahkan berdiri. Betul, standing ovation. Mereka standing ovation seperti gini. Kalau di kita, mari kita berdiri sambil memberikan tepuk tangan untuk Krisdayanti. Ya. Harus. Oh iya. Nggak lihat. Dia dari tadi, dari segmen 1, dia tepuk tangan sendiri, penonton baru tepuk tangan tuh kan. Ini nih, tanya yang sering main di luar gimana? Hah? Iya, apresiasi di sana tuh jauh lebih besar, men. Iya. Apa aja yang gue lakukan di atas panggung, itu they just Tapi kalau menurut saya juga mungkin karena budaya pendidikan, Om. Karena Tapi itu bagus buat MC, Dad. Karena kalau nggak kita nggak ada kerjaan, Om. Untuk itulah MC dibutuhkan. Betul. Jadi biarkanlah saja begitu terus ya. Oke, kita ada kerjaan. Itu bagus buat kita. Udah begitu pun tepuk tangannya juga cuma ngambang aja ya. Kan juga kedengeran juga. Oke, Om bicara tentang lagu country. Sebenarnya lagu country di Indonesia ini ada penikmatnya nggak sih? Penikmatnya banyak, tapi ada 2 jenis penikmat. Pertama, penikmat sungguhan, itu jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kedua, penikmat malu-malu. Nah, itu jumlahnya banyak sekali. Karena malu untuk mengidentifikasikan dirinya, gue pencinta country gitu. Kayaknya tuh nggak gimana gitu. Kenapa? Karena terus terang ada kesedihan saya. Asosiasi masyarakat terhadap musik country itu oldies, kemudian orang gunung gitu ya. Jadi masih country jenis itu yang dikenal di Indonesia. Saya berusaha selama lebih dari 10 tahun waktu zaman TVRI dulu untuk membawa musik country itu ke kelompok yang lebih muda. Tapi karena stigmanya musik country itu cowboy untuk orang tua dan daerah pegunungan, maka pangsa pasarnya menjadi tersendiri. Tapi kalau kita mau rajin gitu ya mengelola ini, itu besar sekali. Bisa jadi besar. Jumlahnya itu besar sekali. Karena ada niche marketnya. Ya. Ada niche marketnya. Om tadi bicara tentang musik ini kan, kalau kita bicara musik country penikmatnya sedikit karena mereka menganggap image-nya oldies dan sebagainya. Yeah. Nah ini keluar pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita bicara tentang image sebenarnya Om ya. Image musik Jangan Om dong, Dad. Oh ya Mas Tanto ya. Image musik di Indonesia ini juga menarik loh. Tadi saya sempat bicara sama Anu, No, apa tadi lu nanya apa? Apa ya, Mas? Tadi nanya apa belakang? Nanya musik, Mas. Iya, apa? Jadi kan di Indonesia ini sekarang katanya industri lagi turun nih, Om. Katanya. Mas Tanto. Katanya lagi turun nih, Mas. Cuma yang jadi pertanyaan sebenarnya industrinya yang turun atau kualitas musiknya yang turun? Nah, industri atau kualitas musik? Industri musik itu tidak pernah turun. Kita itu menganggap itu turun, selalu kita kaitkan dengan jumlah orang memberi keping CD. Apa yang disebut physical.
sekarang ini udah nggak ada lagi orang beli CD, apalagi Download. kaset. Jadi yang ada sekarang ini adalah pergantian pola dari yang tadinya beli fisik, kemudian ke toko, ke mall, sekarang orang udah belinya online. Betul. Musik itu udah digital. Nah, kalau di Amerika penjualan musik lewat iTunes, Deezer dan seterusnya itu sama dengan. Tapi di Indonesia kan belum nih. Nah, di kita itu belum karena halangannya banyak. Kartu kredit contohnya. Soal sistem pembayaran kartu kredit yang belum mudah. Kemudian masih banyak yang website-website, Pembajakan. portal-portal yang menyediakan illegal download gitu loh. Yes, Nah, sehingga seperti Krisdayanti, penjualan fisik dalam bentuk CD pasti sudah tidak sebanyak sekitar 10 tahun yang lalu. Turunnya tajam. Bagaimana dengan penjualan melalui digital, online? Ada, tapi belum mengembirakan. Karena masih banyak tersedia website-website, portal-portal yang masih menyediakan lagu Krisdayanti, lagu Rio secara gratis. Nah, ini yang membuat katanya industri musik kita turun. Padahal sebenarnya musik itu selama masih ada manusia, selama masih manusia memerlukan musik, maka musik tidak akan pernah mati. Ya, ini menarik. Akan tetapi permasalahannya begini Mas. Permasalahannya akan menjadi pelik lagi ketika tadi Anu bicara gitu, ditarik lagi kualitasnya sendiri sekarang. Bagaimana sekarang seorang, misalnya seseorang yang menyanyi hanya berjual goyang, dan itu pun seronok, tapi laku sampai anak-anak nonton. Mungkin kalau Mas Tanto nyanyi sama mereka nyanyi, Mas Tanto kalah. Pasti. Nah, gimana itu? Itu kan kualitas, tapi kualitas ini diterima oleh masyarakat menjadi tontonan utama malah. Ya. Jadi musik sekarang ini sudah menjadi industri. Industri itu ketika dia sudah menjadi industri, maka bukan hanya soal kualitas suara, tapi hal-hal lain yang terkait dengan si penyanyi itu juga menjadi faktor mengapa karyanya dibeli. Kalau zaman dulu ya, orang membeli itu karena Krisdayanti suaranya bagus banget. Kalau sekarang ini ada penyanyi yang kualitas suaranya tidak sebagus Krisdayanti, tidak sebening Krisdayanti, tapi karena dia punya lain-lain itu yang menjadi faktor mengapa masyarakat menggemari dia, bahkan membeli karya dia. Tapi orang seperti ini sifatnya itu musiman. Yang akan bertahan lama dan abadi itu adalah yang mempunyai kualitas suara dan siap sebagai penyanyi seperti KD. Asik. Contohnya mau tiket gratis. Iya, maksud saya itu. Saya rencana berempat nanti mau nonton tanggal 22. Ini Mas Tanto ini termasuk salah satu tokoh yang memperjuangkan Hari Musik Nasional ya. Iya. Dan sudah ditetapkan ya. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Papri. Papri itu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, suatu organisasi profesi yang memayungi profesi-profesi seperti Rio, seperti KD gitu ya. Nah, kami bekerja terus sejak tahun 1998, sejak zaman Presiden Habibie. Kami menggugat pemerintah bahwa musik yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan begitu banyak nilai-nilai yang membanggakan bagi bangsa dan negara ini, rasanya layak kita itu mempunyai hari musik. Batik aja punya kan hari batik, hari film, hari buku, masa musik nggak punya? Nah, kita berjuang sejak zaman pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, itu masih terus wacana. Baru di zaman Pak SBY sebagai presiden berhasil dikepreskan. Ya, kita pilih tanggal 9 Maret karena ini tanggal yang diakui oleh kita bersama, netral sifatnya. 9 Maret itu adalah hari lahir Wage Rudolf Supratman. Oke. Komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan itulah yang dijadikan sebagai Hari Musik Hari Nasional. Musik. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak SBY sebagai presiden ya, yang juga adalah seorang seniman. Dia pencipta lagu, mungkin karena beliau sebagai seniman itulah maka di menjelang akhir pemerintahan beliau tahun 2012 itu 2 tahun sebelum itu dia mengkepreskan 9 Maret itu. Jadilah kita Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret itu. Nah,
Kayaknya kalau kita nanya-nanya musik, tapi kalau ada Mas Santo di sini, kayaknya nggak asik kalau saya nanyanya nggak mendalam. Jadi saya mau nanya agak mendalam sedikit. Waduh. Siap-siap gitu kan saya. Seniman seperti Anda, Mas Santo, menjadi seorang politikus. Maaf, pertanyaan saya, apakah pantas? Tepuk tangan buat Dedi. Oh, MC ya. Pertanyaan ini sulit ya, karena pertanyaan yang Anda sampaikan Ini itu... pertanyaan sebenarnya masyarakat bertanya, banyak orang bertanya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, pasti. Iya. Nah, gimana sebagai seseorang yang sudah senior menjawab pertanyaan ini? Ketika ada seorang artis, apakah itu penyanyi, pemusik, pemain film, pemain sinetron, model, mau melangkah ke politik, maka jarang mereka di welcome. Betul. Bahkan mereka dicibir. Ketika mereka akhirnya ikut pileg dan terpilih sebagai anggota DPR, cibiran itu akan lebih heboh lagi. Mereka terus menggugat, karena menurut mereka dunia kita ini dunia yang tidak serius, no-brainers. Lu salah itu padahal. Orang yang nggak bisa mikir, nggak cerdas, tidak mau bersusah-susah karena kita terbiasa hidup happy-happy, ketawa-ketawa, kok tiba-tiba mau jadi politisi. Ada keraguan seperti itu yang menurut saya dari sisi positifnya membuat kita menjadi hati-hati, menjadi termotivasi untuk menunjukkan sebaliknya. Nah, jadi ini adalah metode berpikir paradigma yang kurang benar, yang harus kita jawab dengan kinerja. Tidak benar kita yang berasal dari dunia seni ini tidak bisa menjadi orang serius, tidak bisa menjadi orang yang berpikir keras seperti mereka-mereka itu. Nah, ini yang saya dan teman-teman di DPR sekarang, kita ada jumlahnya 16 orang, yang terus membuktikan kepada publik bahwa kami tidak seperti yang dipotretkan kepada kita. Bahwa kami adalah rakyat Indonesia yang mempunyai concern yang sama terhadap bangsa ini. Oleh karena itu kami juga berhak untuk menekuni profesi-profesi lain, termasuk menjadi politisi. Oke. Dan saya taunya, kenapa saya tanya, karena kabarnya baru dapat penghargaan. Dapat penghargaan sebagai? Tanya dong. Penghargaan apa? Ya, sebulan yang lalu alhamdulillah, karena masyarakat sekarang ini udah maju, Gina. Pemikir, pengamat politik, wartawan politik, itu sudah mulai bisa menilai kinerja artis dengan baik. Mereka menilai politisi itu tidak lagi dari latar belakangnya, alhamdulillah, tapi dari kinerja dan capaian-capaiannya. Jadi sebulan lalu oleh salah satu televisi berita di Indonesia, saya dinobatkan sebagai politisi terbaik. Politisi terbaik. Politisi bukan terbalik, terbaik di Indonesia. Di Indonesia. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hit. Musik yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan begitu banyak nilai-nilai yang membanggakan bagi bangsa dan negara ini, rasanya layak kita itu mempunyai hari musik. Batik aja punya kan, hari batik, hari film, hari buku, masa musik nggak punya? Nah, kita berjuang sejak zaman pemerintahan Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, itu masih terus wacana. Baru di zaman Pak SBY sebagai presiden berhasil dikepreskan. Ya, kita pilih tanggal 9 Maret karena ini tanggal yang diakui oleh kita bersama, netral sifatnya. 9 Maret itu adalah hari lahir Wage Rudolf Supratman. Oke. Komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan itulah yang dijadikan sebagai hari musik. Hari nasional. musik. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak SBY sebagai presiden, ya, yang juga adalah seorang seniman. Dia pencipta lagu, mungkin karena beliau sebagai seniman itulah, maka di menjelang akhir pemerintahan beliau tahun 2012 itu, 2 tahun sebelum itu, dia mengkepreskan 9 Maret itu. Jadilah kita Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret itu. Nah, kayaknya kalau kita nanya-nanya musik, tapi kalau ada Mas Santo di sini, kayaknya nggak asik kalau saya nanyanya nggak mendalam. Jadi saya mau nanya agak mendalam sedikit. Waduh. Siap-siap gitu kan saya. Seniman seperti Banget. Kalau sekarang ini ada penyanyi yang kualitas suaranya
tidak sebagus Krisdayanti, tidak sebening Krisdayanti, tapi karena dia punya lain-lain itu yang menjadi faktor mengapa masyarakat menggemari dia, bahkan membeli karya dia. Tapi orang seperti ini sifatnya itu musiman. Yang akan bertahan lama dan abadi itu adalah yang mempunyai kualitas suara dan siap sebagai penyanyi seperti KD. Asik. Contohnya mau tiket gratis. Iya, maksud saya itu. Saya rencana berempat tadi mau nonton tanggal 22. Tapi Mas Tanto ini termasuk salah satu tokoh yang memperjuangkan Hari Musik Nasional ya. Iya. Dan sudah ditetapkan ya. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Papri. Papri itu Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, suatu organisasi profesi yang memayungi profesi-profesi seperti Rio, seperti KD gitu ya. Nah, kami bekerja terus sejak tahun 1998, sejak zaman Presiden Habibie. Kami menggugat pemerintah bahwa musik yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan begitu banyak nilai-nilai yang membanggakan bagi bangsa dan negara ini, rasanya layak kita itu mempunyai hari musik. Kita mau rajin gitu ya, mengelola ini, itu besar sekali. Bisa jadi besar. Jumlahnya itu besar sekali. Karena ada niche marketnya. Ya. Ada niche marketnya. Om tadi bicara tentang musik ini kan, kalau kita bicara musik country penikmatnya sedikit karena mereka menganggap image-nya oldies dan sebagainya. Iya. Nah ini keluar pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita bicara tentang image sebenarnya Om ya. Image musik Jangan Om dong, deh. Oh ya Mas Tanto ya. Image musik di Indonesia ini juga menarik loh. Tadi saya sempat bicara sama Anu, No, apa tadi lu nanya apa? Apa ya Mas? Tadi nanya apa belakang? Nanya musik Mas. Iya, apa? Jadi kan di Indonesia ini sekarang katanya industri lagi turun nih Om. Katanya. Mas Tanto. Katanya lagi turun nih Mas. Cuma yang jadi pertanyaan sebenarnya industrinya yang turun atau kualitas musiknya yang turun? Nah, industri atau kualitas musik? Industri musik itu tidak pernah turun. Kita itu menganggap itu turun, selalu kita kaitkan dengan jumlah orang memberi keping CD. Apa yang disebut physical. Sekarang ini udah nggak ada lagi orang beli CD. Apalagi kaset. Jadi yang ada sekarang ini adalah pergantian pola. Dari yang tadinya beli fisik, kemudian ke toko, ke mall, sekarang orang udah belinya online. Betul. Musik itu udah digital. Nah, kalau di Amerika, Gak cuma ngambang aja ya. Kan jadi kedengeran juga. Oke, Om bicara tentang lagu country. Sebenarnya lagu country di Indonesia ini ada penikmatnya nggak sih? penikmatnya banyak, tapi ada dua jenis penikmat. Pertama, penikmat sungguhan, itu jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kedua, penikmat malu-malu. Nah, itu jumlahnya banyak sekali. Karena malu untuk mengidentifikasikan dirinya, gue pencinta country gitu. Kayaknya tuh nggak gimana gitu. Kenapa? Karena terus terang ada kesedihan saya, asosiasi masyarakat terhadap musik country itu oldies, kemudian orang gunung gitu ya. Jadi masih country jenis itu yang dikenal di Indonesia. Saya berusaha selama lebih dari 10 tahun waktu zaman TVRI dulu untuk membawa musik country itu ke kelompok yang lebih muda. Tapi karena stigmanya musik country itu cowboy untuk orang tua dan daerah pegunungan, maka pangsa pasarnya menjadi tersendiri. Tapi kalau kita mau rajin gitu ya mengelola ini, itu besar sekali. Bisa jadi besar. Jumlahnya itu besar sekali. Karena ada niche marketnya. Ya. Ada niche marketnya. Om tadi bicara tentang musik ini kan, kalau kita bicara musik country penikmatnya sedikit karena mereka menganggap image-nya